Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poster. Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, adalah media komunikasi bagi sivitas akademika, dosen, mahasiswa, alumni yang akan berdiskusi tentang perpajakan, perbankan, pasar modal, dan dunia seputar kampus. Episode yang ke-21 ini, Poster menghadirkan tamu yang istimewa, yaitu Ibu Dr. Eleonora Sofilda. Setengah jam ke depan, saya akan bincang-bincang pengalaman Bu Nora yang memilih dosen sebagai jalan karirnya. Padahal saya yakin kesempatan di tempat lain juga sangat luas untuk sosok seperti Bu Nora. Sebelum dimulai, saya akan bawakan pantun untuk Bu Nora. Begitu indah bunga sakura, warnanya putih, penuh pesona. Selamat datang, Ibu Dr. Eleonora, dosen cantik, pintar, dan banyak karyanya. Sama-sama Bu Nora. Waduh, ini Poster beruntung sekali nih, alhamdulillah. Di episode yang ke-21 ini Bu Nora bisa hadir menjadi tamu di Poster, di mana kita tahu sebagai dosen Bu Nora itu mempunyai aktivitas yang luar biasa banyak. Ini aktivitas terakhir ini apa nih yang dilakukan oleh Bu Nora? Saya kebetulan kemarin nih, makanya saya juga kebetulan mau ke kampus. Semalam kemarin kita ada acara dengan OJK mengenai digital banking. Jadi saya saja karena sekalian memberikan informasi kepada para katakanlah generasi muda bahwa di era ini memang era digital yang memang mungkin nanti saya sedikit bisa sharing apa yang saya dapatkan kemarin seperti itu. Waduh, luar biasa banget ya. Ini pandemi tapi alhamdulillah Bu Nora itu kerjaannya banyak banget ya. Kalau kita berbicara pandemi, kalau nggak salah tahun ini udah tahun kedua ya Bu Nora ya. Awal pandemi kan 16. Iya, ini tahun kedua kita PSSB ya. Dua bulan Maret tamat. 2 bulan Maret ya. Iya. 2 bulan Maret tamat. Karena seingat saya tahun 2020 bulan Maret itu kita masih bawa mahasiswa S3 ke Australia pada waktu itu sebelum kita lockdown Bu Tri. Jadi saya ingat sekali itu momennya. Setelah itu kita lockdown. Berarti kita kalau sampai Februari ini kita sudah bertahan di pandemi 2 tahun. 2 tahun. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu dan kita semakin tangguh. Iya, amin, alamin. Jadi perlu sahabat muda ketahui, Bu Nora ini dosen yang kebetulan mendapat amanah saat ini mengelola di Prodi S3. Tapi sebelumnya mengelola di Prodi S2, Magister Ekonomi. Dan kalau kita bercerita Magister Ekonomi, hampir sebagian besar lulusan dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan itu melanjutkan di Magister Ekonomi. Betul ya Bu Nora ya? Iya betul karena kita ada konsentrasi keuangan, bahkan keuangannya sudah lebih spesifik, ada keuangan perbankan dan keuangan pasar modal. Nah kebanyakan teman-teman dari D4 ini masuk ke pasar modal karena mereka adalah sebagian besar adalah praktisi di pasar modal. Oke, sahabat muda, Bu Nora ini dulu mahasiswi yang saya katakan cemerlang. Nah ini saya ingin tahu nih Bu Nora, peluang menjadi berkarir di luar itu kan sangat banyak. Kok akhirnya memutuskan jadi dosen nih Bu Nora? Kenapa nih? Mungkin bisa sharing ke sahabat muda? Saya nggak tahu, mungkin saya adalah orang yang cita-citanya sederhana. Dari kecil saya cuma pengen jadi guru. Nah ketika saya kuliah di Trisakti, saya alumni Trisakti di sini S1 Ilmu Ekonomi. Pada waktu itu D4 memang belum ada. Spesifikasi saya di awalnya justru memang perbankan dan moneter. Jadi memang ada sedikit relate lah dengan sektor keuangan. Nah setelah lulus terus terang saja di zaman saya itu dan sampai sekarang itu Trisakti memang dipercaya di dunia industri manapun. Saya sempat kerja di hotel pada waktu itu di Hotel Sahid. Hotel Sahid. Iya, di Hotel Sahid sambil saya mengajar pada waktu itu
memang saya sebagai dosen tidak tetap karena saya dari asisten. Nah, kemudian sepanjang waktu saya mengajar bolak-balik ke kantor, kebetulan dulu bos saya tuh almarhum Pak Prof. Sukamdhani itu memberikan kesempatan saya untuk mengajar karena beliau juga punya Universitas Shahid dan segala macam. Di sepanjang perjalanan saya selalu merenung sebetulnya apa yang saya cari. Kerja mengajar, di kantor pikirannya mau ngajar, di ngajar pikirannya bukan mau kerja, tapi saya punya tanggung jawab karena saya dibayar full di institusi di luar kampus gitu kan, sehingga saya harus melakukan choice pilihan. Jadi waktu itu sempat bercabang ya pikirannya ya. Bercabang karena owner dari Shahid pun menawarkan, sampai kamu mau apa? Saya maunya ngajar Pak, udah ngajar ke Shahid, tapi nggak tahu kenapa saya pengen balik aja ke alma mater saya. Kemudian saya kembali ke kampus dan start mulai menjadi dosen tetap di tahun 96. Jadi saya sebetulnya di Shahid pun dari 95 sampai dengan 97 pun masih membantu. 96 saya start lagi sebagai dosen tetap di Trisakti dan ini membawa saya sampai dengan saat ini. Seperti itu Putri, dan ternyata jadi dosen itu tidak not only teaching, tapi kita punya tridharma ya, seperti yang diketahui ada penelitian, ada riset, kebetulan saya juga suka menulis, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, part dari sharing keilmuan kita kepada masyarakat itu ada di pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya rasa kita bekerja di institusi ini adalah yang paketnya lengkap, paket mengajar, paket research, kemudian paket kita bisa sharing, kita bisa menggandeng juga industri di luar sana sehingga kita tidak ketinggalan. Ya. Oke, terima kasih Bu Nora. Kalau tadi disampaikan bahwa Bu Nora itu cita-citanya menjadi guru ya. Ya. Jadi kalau sekarang menjadi dosen itu sudah sesuai lah dengan mimpinya ya. Ya. Nah tadi disampaikan oleh Bu Nora bahwa Bu Nora memang hobinya riset, kemudian pengabdian masyarakat dan lain sebagainya yang membawa kemana-mana. Ini sudah banyak sekali negara yang dikunjunginya Bu Nora ya. Mungkin bisa sharing deh Bu Nora, pengalaman-pengalaman apa yang didapat selama berkunjung ke beberapa negara melalui riset-risetnya. Jadi mungkin ini untuk para kaula muda di luar sana, kita mulai dari mimpi. Suatu ketika saya pernah melihat quote bahwa yang bisa membawa kita kemana-mana itu adalah ilmu. Jadi tetap ilmu itu buat saya adalah sesuatu hal yang syarat perlu, necessary condition kita untuk kita menggapai dunia dan akhirat. Itu yang yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu. Nah, apa yang kita lakukan selama niat kita baik itu, apalagi kita ini tadi guru, kita ini dosen gitu kan ya, pasti ada berkah lah yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satu berkah itu adalah saya dikasih kesempatan kemana-mana. Saya rasa pun kalau memang kita mau jujur gitu kan, dosen itu memang tidak pernah sangat kaya raya, tapi selalu dicukupkan. Mau apa saja, mau kemana saja, insya Allah bisa. Jadi berdasarkan ilmu tadi. Ilmu, pengalaman saya pertama dari mana ilmu? Pada waktu itu saya mengambil kuliah di Trisakti, di S3-nya itu kebetulan memang masih pure sandwich. Betul. Sandwich dengan CSU, Colorado State University. Nah, ketika sandwich itu kita dapat kesempatan diajar oleh dosen-dosen dari CSU sendiri yang datang ke sini sekitar sebulan sampai 2 bulan untuk memberikan kita perkuliahan, reguler perkuliahan. Kemudian kami dikasih kesempatan untuk kolokium praproposal di sana. Jadi itu yang based on ilmu tadi, dari belajar kita bisa keliling tadi. Kemudian setelah itu, karena tadi saya katakan saya suka research, saya juga punya kesempatan untuk mengikuti conference, call for papers dan sebagainya. Nah, karena saya suka research, saya juga suka diajak oleh institusi-institusi di pemerintah ataupun swasta untuk join dengan mereka sehingga kita pun bisa pergi kemana-mana. Jadi based on ilmu tadi, kita bisa keliling dunia. Gitu. Belum tentu orang punya duit bisa ada kesempatan seperti saya. Jadi saya banyak berkahnya Putri dengan saya menjadi dosen, saya berbagi dengan mahasiswa, berbagi dengan dunia luar, walaupun part saya ini sangat kecil. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan,
Kalau dulu kita mengenal ilmu adalah jendela dunia ya. Betul sekali, dengan ilmu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nora. Bu Nora bisa melanglang buana ya, bertemu dengan banyak orang. Jadi belajar mengajar begitu ya Bu Nora ya. Belajar mengajar, memperhatikan mulai dari start, memperhatikan di luar sana ada apa, sedang apa, sehingga kita tidak tertinggal seperti itu. Iya, Bu Nora, pastinya Bu Nora sampai di titik ini kan karena kita cerita di kampus ya. Saya pingin denger deh cerita Bu Nora pada waktu jadi mahasiswa. Kan saya yakin sahabat muda, banyak lah yang mengidolakan Bu Nora ini. Saya pingin seperti Bu Nora. Ini mengawalinya di kampus itu mesti seperti apa sih Bu Nora? Apa yang harus dipelajari atau disiapkan, atau value-value apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa supaya bisa mencapai mimpi-mimpinya? Saya yang pertama itu mungkin karena dari kecil ya Bu Tri ya, jadi bahwa kewajiban kita ketika kita disekolahkan itu adalah menjadi murid atau mahasiswa yang baik, karena punya kewajiban. Jadi ada bentuk tanggung jawab yang harus kita miliki. Tanggung jawab di awal saya adalah kepada orang tua saya, karena mereka sudah membiayai saya untuk sekolah, sehingga saya harus memenuhi kewajiban saya. Itu yang pertama. Nah, itu akan terbawa ketika kita di dunia kerja. Kewajiban kita ketika seperti misalnya Bu Tri sekarang dapat amanah sebagai Kaprodi, ini adalah salah satu part dari pemenuhan kewajiban Bu Tri, bagaimana mengajak teman di luar sana untuk join ke program D4 yang Bu Tri pimpin. Nah, berdasarkan tadi, sehingga saya hidup saya, karena saya mahasiswa, hidup saya di kampus gitu ya Bu Tri. Saya termasuk mahasiswa yang bukan hanya tutup buku, tapi saya sering nongkrong Bu Tri gitu kan. Oh, jadi maksudnya kunang-kunang ya? Oh iya, tetap. Ini kalau kita cerita mahasiswa ya sahabat muda, ada beberapa tipe mahasiswa di Bu Nora. Kupu-kupu, tadi karena Bu Nora cerita nangkring, kunang-kunang, dan ada kuper. Kuper itu bukan kurang pergaulan, tapi kuliah perpus. Jadi kalau kupu-kupu kuliah pulang ya. Bu Nora masuk yang kunang-kunang ya? Iya, kunang-kunang. Saya kalau habis kuliah kan banyak waktu tuh sebenarnya kuliah 3 SKS 2 jam setengah, nanti jam 10 udah selesai Bu Tri. Terus saya suka main, zaman dulu tuh belum ada mall. Mall itu baru ada di Plaza Indonesia, Citraland juga baru ada. Saya suka nongkrong di Plaza Indonesia, kalau lagi duitnya lumayan, tabungannya lumayan banyak gitu ya kan. Tapi kalau lagi pas-pasan di Pasar Baru. Pasar Baru itu makannya di Kentucky 5.000 tuh udah kenyang zaman dulu gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu 5.000. Jadi nongkrong. Kemudian saya mulai dari situ apa yang kita lakukan itu harus menjadi pembelajaran. Mungkin Bu Tri sampai sekarang tahu saya tuh paling hobi juga nongkrong di mall, nongkrong di kafe gitu kan ya. Dan selalu saya kaitkan dengan materi-materi pengajaran apa yang terjadi di luar sana. Seperti itu. Jadi tidak hanya semata teorinya tidak pernah salah. Tapi behavior kita menyikapi teori itu yang menjadi berbeda, sehingga pada akhirnya menjadi salah kaprah. Teori yang jadi bulan-bulanan kan seperti itu ya. Betul. Seperti itulah. Jadi pengalamannya menarik. Kemudian zaman dulu ini Trisakti ini mahasiswanya karena belum ada kompetitor yang lain itu luar biasa. Di saya aja angkatannya itu satu angkatan 2.000, di bawah saya bisa sampai dengan 3.000 untuk FEB ya, untuk ekonomi. Bayangkan saja dengan berbagai macam teman-teman dari seluruh Nusantara, baik yang di luar maupun yang di Jakarta itu kita berkumpul. Kemudian kita yang penting tadi adalah kita tidak menutup diri. Apalagi kalau kita merasa kita pintar, kita menutup diri itu bahaya. Karena orang pintar ini banyak banget orang pintar. Kita harus berpikiran luas, berteman dengan siapa saja, harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja. Gitu. Ya baik, luar biasa banget ya. Jadi sahabat muda, walaupun di kafe, di mall, kalian itu jangan mempunyai pandangan bahwa di mall itu kalau orang sekarang mengatakan manohara, sukanya makan, nonton, dan hura-hura. Tidak ya, kita tetap bisa dengan ilmu yang ada bagaimana merespon sesuatu itu dengan hal yang positif. Ya Bu Nora ya, pas kita mungkin minum-minum di kafe, kita tuh jadi berpikir ini produk ini bagaimana kok bisa menjadi daya tarik generasi yang baru, misalnya milenial seperti itu. Ini hal-hal positif yang bisa kita dapatkan karena kita tuh kemana-mana. Baik Bu Nora, saat ini kita ketahui bersama pandemi sudah hampir 2 tahun. Kalau kita kaitkan dengan perekonomian Indonesia ya, ini bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan keuangan terutama di Indonesia?
Silakan Bu Nora. Ya, saya bicara based on pengalaman saya Bu Tria. Betul. Jadi begini, kalau kita lihat gitu kan, dulu ingat saya juga di awal di invite D4 di awal pandemi ya untuk masalah the impact of pandemi gitu dari berbagai macam sektor. Banyak sektor-sektor yang akan tergerus. Katakan nomor satu adalah industri pariwisata, kemudian industri penerbangan dan seterusnya. Kemudian dunia pendidikan in between di tengah. Antara tergerus dan tidak tergerus. Kuning lah ya, di kuning. Ya. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Kita tidak tergerus di dunia pendidikan. Artinya masih kita ini haus, kita perlu ilmu. Kalau di Islam ini mohon maaf karena saya Muslim, bahwa kita selalu ikro baca. Berarti kita harus punya ilmu pengetahuan kan seperti itu. Nah, kondisi perekonomian kita memang ketahanannya itu, sustainnya itu menjadi depend on personal. Artinya kalau orang-orang yang kuat kemudian kebetulan diuntungkan bekerja di sektor-sektor yang tidak tergerus, fine. Tapi ada orang-orang yang kuat, dia tergerus karena sektornya itu tidak mendukung dengan adanya kondisi pandemi. Tapi dia bisa beralih karena dia punya kreativitas. That's why creativity itu harus dimiliki oleh para pemuda saat ini. Jadi tidak hanya kepada saya bisanya hanya ini, tidak. Everyone can cook. Saya pernah nonton film kalau mungkin istilah bahasa Prancisnya spellnya takutnya salah. Ratatouille. Jadi di situ ada seekor tikus yang dia belajar masak gitu kan. Tapi sampai dia bisa masak menjadi chef yang hebat dengan dia belajar masak dan khususnya seekor tikus saja bisa seperti itu, gitu kan? Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita buat selama kita mau belajar, mau tough, gitu kan, dan mau kerja keras itu pasti akan bisa. Ya, semua orang pasti akan bisa. Gitu kan? Jadi kalau saya lihat, kalau bicara personal seperti itu, tapi kalau bicara untuk potensi-potensi daerah itu memang sektor pariwisata seperti saya kebetulan bulan ini 2 kali ke Bali, saya lihat memang katanya sih itu udah mulai recovery, rata-rata okupansi rate-nya untuk hotel sudah sekitar 25%. Betul. Kemudian tapi Bali yang dulu tidak kita temukan seperti Bali yang sekarang. Ini katanya masih mending dibandingkan bulan Juni tahun lalu, tapi saya sedih. Kenapa Pak Sandiaga Uno berusaha untuk mendatangi daerah-daerah wisata? Karena kalau suatu daerah yang depend on kepada sektor pariwisata sudah pasti tergerus. Betul. Berbeda dengan daerah-daerah yang dia punya sektor potensial selain pariwisata. Betul. Jadi kebetulan ya tahun kemarin itu saya banyaknya ke daerah Sumatera. Kalau kita lihat tuh Sumatera seperti katakanlah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka, Belitung, ini tempat-tempat yang saya pergi kemarin itu karena sektornya tidak hanya depend on kepada sektor pariwisata, mereka lebih struggle seperti itu. Jadi memang masing-masing provinsi itu harus menggali sektor-sektor potensial lain selain sektor pariwisata. Karena ketika kita hanya menggantungkan satu sektor pariwisata, multiplier efeknya kepada UMKM dan segala macam, begitu sektor itu stuck, maka habis. Seperti Bali, itu dulu PAD-nya untuk Kabupaten Badung luar biasa, memang tergerus jauh, sangat jauh. Iya, jadi ini kondisi yang memang harus kita hadapi gitu kan ya. Sebetulnya banyak sekali proses pembelajaran yang kita bisa ambil di era pandemi ini. Kalau saya bilang saya mendapatkan efek positif, saya nggak fair terhadap orang-orang yang kehilangan. Betul. Kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian. Tapi apapun itu, tadi kita belajar dari hikmah setiap langkah, setiap tempat yang kita lalui, maka ini bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa. Satu yang saya ambil, kalau Allah mau mengambil tinggal mengedipkan mata, itu sudahlah, terjadilah. Kun fayakun, seperti itu jadinya. Seperti itu Bu Tri. Jadi memang kita harus tadi kreativitas, kita harus selalu merasa saya bisa, bukan saya tidak bisa. Betul. Saya yakin mampu, ya Bu Nora ya, saya mampu, saya bisa. Saya mampu, pasti saya bisa mampu. Itu nanti juga akan selesai. Betul. Sama apapun yang saya misalnya saya menghadapi apa, nanti juga selesai gitu loh Bu Tri. Dalam hal pekerjaan kayak Bu Tri sekarang ini Pak. Yang penting kita kerja keras, kerja secara kafah, everything is okay. Betul. Setuju sekali.
Sahabat muda, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nora benar sekali. Saya sering melihat ya, alhamdulillah saya Bu Nora diberi kesempurnaan ya, secara fisik dan lain sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, namun mereka bisa merespon, menyikapi kondisi apapun dengan positif. Jadi ini tantangan kita ya, karena kita tidak tahu ke depan ini sampai kapan nih pandemi itu ada. Iya. Kemarin sebetulnya kita sudah siap-siap untuk luring ya Bu Nora ya. Kampus Trisakti dan mungkin beberapa kampus lain juga sekolah-sekolah sudah akan membuka kuliah perkuliahan belajar secara luring. Namun ternyata Indonesia khususnya konservatif ya yang diambil ya, bahwa kita kayaknya kembali daring karena angka menunjukkan kasus-kasus yang berkaitan dengan Omikron itu mengalami peningkatan. Bu Nora, kalau tadi terkait dengan bagaimana kita menyikapi di saat pandemi ya Bu Nora. Ini tadi kan sekarang belum tentu selesai. Kemarin saya ingat pada waktu webinar dengan salah satu pimpinan di Indef menyampaikan mungkin kita tuh harus prepare 4-5 tahun supaya kita dalam tanda petik yakin bahwa pandemi ini selesai. Menurut Bu Nora gimana? Apakah selama itu atau ya pokoknya kita laksanakan aja lah, lakukan aja yang positif atau gimana menurut Bu Nora? Kalau saya bilang memang ini kan kalau yang paham betul kalau urusan pandemi adalah di bidang kesehatan ya, betul ya. Betul. Kalau kita lihat, kita baca, kita dengar, memang katanya sih sembuhnya 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Tapi apapun itu seperti ini. Ada yang bilang bahwa Omicron itu seperti flu biasa. Betul. Nah sekarang kan bagaimana kita menyikapi? Saya pribadi, kalau saya banyak minum batu es, terutama batu es yang dibuatnya nggak bersih, pasti saya akan batuk atau pilek. Oleh karena itu saya hindari supaya saya tidak batuk atau pilek. Nah, oleh karena itu tadi salah satu bentuk penghindarannya adalah prokes tadi. Kita taat aturan, prokes, jaga jarak, disiplin. Ini adalah proses bagaimana kita menjadi disiplin diri, ya kan? Dan kita tidak sendiri. Ada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kita semua di sini sebagai rakyatnya, sehingga pemerintah pun akan memikirkan, kan tidak mungkin kita ini didiamkan terpuruk Putri, secara pribadi-pribadi. Ternyata nanti di luar sana itu banyak kok yang menggerakkan perekonomian kita, baik untuk sektor primer, pertanian, perikanan, kemudian UMKM yang formal, informal, itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menggerakkan itu semua. Jadi depend on kita saja, kita bisa bertahan atau tidak. Iya, artinya pada saat pandemi seperti ini respon positif kita yang penting ya. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi semuanya dengan positif. Karena mau dibawa seperti apapun ini tetap terjadi ya Bu Nora ya. Ini memang kondisinya adalah kondisi global harus siap gitu kan ya. Betul. Bu Nora, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat muda bagaimana kita menyongsong masa depan ya, menyongsong masa depan, apa saja yang harus disiapkan sehingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi, mencapai semua yang kita cita-citakan. Silahkan Bu Nora. Oke, untuk para sahabat muda ini based on pengalaman saya saja, kemudian mungkin dari apa yang saya sudah pelajari. Yang pertama tadi kita harus tetap semangat. Yang kedua itu adalah ilmu itu sangat diperlukan, apalagi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian setiap ada kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, take it, gitu kan? Jangan pernah menunda-nunda. Untuk yang teman-teman nanti baru mau tamat SMA di tahun ini, kalau ada kesempatan untuk kuliah ambil, jangan sia-siakan. Kemudian yang berikutnya bekali diri itu yang pertama adalah kita harus dari dalam, kuat dulu dari dalam. Kuat dari dalam itu caranya bagaimana? Kita berusaha mendekatkan diri dulu ke Allah lah satu. Itu yang akan membuat kita merasa aman, nyaman, ada yang menggaranti kita. Pemilik alam gitu kan ya. Kemudian yang kedua tadi usaha ikhtiar ya. Ikhtiar, usaha, kerja keras. Tidak ada orang kaya mendadak. Ya kan, semua sekarang generasi muda sekarang mimpinya itu menjadi kaya kan. Kemudian yang berikutnya adalah bekali diri kita tadi dengan sekolah, dengan soft skill. Nah sekarang eranya apa? Era digital, ya kan? Era digital, apalagi sekarang kalau saya kemarin
ikut-ikut dengan teman-teman OJK ini luar biasa ini untuk industri keuangan Putri. Iya. Jadi ini sebenarnya peluang nih ya, peluang untuk program Diploma 4 untuk membawa para generasi muda ini mempunyai skill yang luar biasa gitu kan ya. Ternyata ini permainan duit di luar sana ini luar biasa loh. Betul. Perputarannya itu. Ya. Jadi sebetulnya kita as a human, jangan sampai kita yang menjadi robot, Putri. Kemarin saya selalu ngomong dengan ada kebetulan ada alumni Trisakti juga yang bekerja di OJK, dia memperlihatkan teknologi yang digunakan oleh para industri. Kemudian saya lihat, wah ini luar biasa nih gitu kan ya, seperti itu. Sehingga ya ilmunya di kita nih. Betul. Secara akademik ada di kampus kita. Kebetulan memang kan kita Trisakti punya program Diploma 4 Keuangan yang memang nanti kurikulumnya harus dikemas. Betul. Berkaitan dengan digital. Mau keuangan, mau ekonomi secara the whole, itu memang harus dekat sekali dengan digital. Nah, tetapi ada kendalanya juga. Nah, terus terang saja, ternyata yang berkaitan dengan digital keuangan, baik perbankan, pasar modal, ataupun turunannya industri keuangan non-bank, lag-nya adalah di SDM. Oh gitu, kok bisa? Ya, jadi memang ternyata kita butuh SDM. Disruption itu udah nggak zamannya lagi. Dulu kita takut disruption, bukan. Justru sekarang kita ini yang harus membekali diri dengan keilmuan tadi, sehingga kita tidak terdisrupt, ya kan, kita terserap malah. Betul. Oleh karena itu tadi teknologi itu sudah pasti ada sekarang, eranya teknologi. Nah, yang menjalankan teknologi itu adalah tetap manusia, SDM. Oleh karena itu pembelajaran di peningkatan kualitas SDM, literasi terhadap sektor keuangan yang berkaitan dengan digital. Pertama ini memang sangat diperlukan sekali. Kemudian literasi di masyarakat sana, bagaimana namanya kita punya semua pegang handphone, the name of handphone adalah smartphone. Smart berarti phone-nya smart, phone-nya aja smart, berarti orangnya harusnya lebih smart dari teleponnya. Jadi telepon hanya jangan cuma buat WhatsApp atau tapi itu memang digunakan. Dunia dalam genggaman, betul ya. Semua di situ, keuangan kita segala macam. Nah, ini peluang buat teman-teman ya untuk istilahnya kalau mau belajar ilmunya nih di programnya Putri nih, ilmu keuangan. Saya lihat kan dosen-dosennya juga praktisi keuangan. Betul. Kemudian juga dibantu oleh teman-teman dari institusi baik BETI, baik OJK, asuransi dan segala macam. Ini paket lengkap lah sebetulnya di sini gitu kan ya. Nah, sekarang memang ya tadi Putri kita mengemasnya itu sehingga kita tidak ketinggalan karena speed di luar sana luar biasa. Ya. Betul. Itu Putri yang saya bisa pesankan ke teman-teman generasi muda. Lanjutkan, kalau ada kesempatan sekolah jangan berpikir-pikir ya kan, kemudian bekali diri, kuatkan iman, mental yang kuat, insya Allah bisa struggle. Luar biasa sekali. Alhamdulillah nih Bu Nora, banyak banget sharingnya ya untuk sahabat muda ya tadi. Kalau kita berbicara SDM nanti, kalau sudah masuk ekonomi, kita itu akan belajar yang namanya teori produksi. Variabelnya, penentunya itu ada capital, labor, dan teknologi ya Bu Nora ya. Nah, kalau kita adalah bagian dari labor, maka bekalnya tadi, tangguh, kemudian semangat ya untuk terus mau belajar. Dan jangan lupa juga attitudes. Tapi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Nora, kita harus punya iman ya terhadap ya. Itu yang menggerakkan kita adalah kita, ya, ketika kita lagi terpuruk pun kita punya iman, itu nggak sampai terpuruk, nanti kita akan bangkit lagi. Betul sekali. Baik Bu Nora, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Saya kira di episode yang ke-21 ini banyak sekali ilmu yang sahabat muda dapatkan ya dari bincang-bincang dengan Ibu Dr. Eleonora. Baik, sebelum saya akhiri akan saya tutup dengan pantun. Berwisata ke Pulau Kalimantan, menikmati Pulau Derawan yang indah. Mari bergabung dengan sarjana terapan
menuju masa depan yang cerah. Terima kasih Bu Terima Nora. kasih, Bu Tri. Kapan-kapan bisa hadir lagi menjadi tamu ya, bisa Insya Allah, sharing, bisa semangat. cerita Semangat pengalaman-pengalaman yang lain. buat D4 ikut memajukan pengetahuan untuk teman-teman generasi muda. Mudah-mudahan D4 semakin maju, generasi muda semakin pintar, semakin andal, dan semakin punya semangat yang tinggi. Terima kasih Bu Nora. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.